Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastarshiduhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq an-nasiril haqq bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadaratul ulama al-a'izzah wa jami'il asatid, khususan Raisul Jilsah, para asatid yang saya hormati, khusus Bapak Dandim Letnan Kolonel Heri Suparto Dandim Kabupaten Pasuruan beserta jajaran, para mahasiswa, adik-adikku mahasiswa, anak-anakku santri yang insyaallah senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, perkenankan saya mengekspresikan rasa bahagia saya bisa hadir kembali di tengah-tengah adik-adik dan anak-anakku sekalian pada acara yang dikemas, yang sesungguhnya saya mengerti bahwa akhir-akhir ini persoalan ancaman NKRI dari gerakan-gerakan ekstrim Islam yang mengatasnamakan Islam, maksud saya semakin hari semakin kentara, semakin hari semakin terlihat dan kasat mata. Saya terus terang aja, tadi pagi sudah diminta untuk talk show di TV 9 dengan tema yang sama, yaitu fenomena ISIS di Indonesia, khususnya ancaman di Jawa Timur ini. Hampir semua jajaran pihak keamanan sudah mulai waspada terhadap fenomena ISIS, gerakan dan gerakan-gerakan ekstrim lainnya yang sesungguhnya ini tidak lain adalah aksi terorisme dalam bentuk yang lain, yang lebih masif, yang lebih global. Karena kalau beberapa kurun waktu lalu terorisme ini hanya terjadi di beberapa negara tertentu, termasuk yang sering di Indonesia, sekarang ini sudah melanda di hampir merata di Timur Tengah. Fenomena ini ada yang menandai bahwa ini tidak terlepas dari fenomena Arab Spring, yaitu ketika Tunisia kemudian penguasa yang cukup lama berkuasa di sana terjungkal karena kekuatan masyarakat, people power, ya, maka kasus di Tunisia itu sudah merambat ke hampir ke negara-negara Arab lainnya, di Mesir, di Suriah, di beberapa negara di Irak dan di beberapa negara lainnya yang terpengaruh dengan Arab Spring yang saya maksudkan tadi. Jadi sebetulnya saudara-saudara sekalian, kalau kita teliti munculnya gerakan-gerakan ekstrim seperti ISIS dan lain sebagainya itu tidak terlepas dari kelemahan kita. Saya dalam konteks keindonesiaan, ya, saya menandai setidak-tidaknya ada 3 hal yang sangat pokok dan mendesak saat ini untuk kita renungkan dan kita diskusikan bersama. 3 hal pertama yaitu dari aspek keagamaan. Ini merupakan problem yang harus menjadi pemikiran bersama setiap para ulama, ya, para ulama sekaligus. Saya juga tadi merasa gembira ada Pak Dandim yang ikut juga berceramah di pesantren. Perlu diketahui bahwa ulama dan umara itu harus kuat, ya Pak Dandim, ya. Jadi kalau sudah umara sinfan, ya, 2 kelompok, kalau itu tidak sinergis, tidak saling menguatkan,
itu lemah sebuah negara ini. Sedangkan Majelis Ulama itu merupakan wadah. Sejak awal berdirinya, Majelis Ulama itu merupakan wadah bagi ulama dan zu'ama. Jadi Majelis Ulama itu keliru kalau orang mengatakan yang ada hanyalah ulama. Ada zu'amanya juga. Ada wakil dari Bintal Angkatan Darat, ada wakil dari Bintal Angkatan Udara, ada wakil dari Bintal Angkatan Laut, ada wakil juga Bintal dari Polri. Ada semua di sana. Ini dalam rangka apa? Wadah ini ingin merekatkan bahwa ulama dan umara itu tidak sodoha. Kalau keduanya itu baik. Coba lihat, kalau negara ini sudah mengalami agak sedikit guncang, pasti harus dilihat ulama dan umaranya. Kalau ulama dan umaranya tidak harmonis, tidak saling menguatkan, mesti lemah. Apalagi dalam konteks Indonesia. Indonesia ini mayoritas rakyat itu kita yakin umat Islam. Dan umat Islam yang ada di Indonesia ini adalah berpaham Ahlussunnah wal Jamaah. Yang ini harus diamankan. Saya pernah menjadi narasumber Dewan Tanas, Dewan Ketahanan Nasional, yang ketuanya itu presiden. Yang ini disampaikan ke presiden yang tahun 2015 ini. Saya mewakili MUI Majelis Ulama untuk memberikan masukan tentang ancaman-ancaman yang ada. Di sana saya tegaskan, kalau umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia ini tidak ikut dikuatkan oleh pemerintah, ini ancaman bagi NKRI. NKRI bisa bubar. Kalau NKRI bubar, itu lebih jahat daripada bubarnya Uni Soviet pasca Perang Dingin. Jadi artinya apa? Ahlussunnah itu penting untuk dilindungi. Alhamdulillah kemarin ada kongres umat Islam, kongres yang difasilitasi oleh Majelis Ulama. Salah satu resolusi Jogja, tausiah atau disebut tausiah Jogja itu adalah menyebut Islam selalu dengan kata-kata umat Islam Indonesia Ahlussunnah wal Jamaah. Menyebut negara Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini penting supaya tidak terlupakan bahwa Indonesia memang bukan negara agama. Dan juga orang mengatakan bukan negara sekuler, tapi tidak boleh dibiarkan tanpa kepastian. Sehingga nanti orang membuat guyon, Indonesia ini bukan negara sekuler, bukan negara agama, jangan-jangan negara yang bukan. Tapi kita harus tegas, Majelis Ulama mengeluarkan tausiah Jogja, resolusi Jogja dengan tegas mengatakan bahwa Indonesia adalah sebuah negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dalam kurung tauhid. Karena di dalam ketuhanan yang Maha Esa ada Ruh Berwallah. Agama mana yang mengatakan Tuhan yang Maha Esa kalau bukan Islam? Jadi inilah problem kita, saudara-saudara sekalian. Jadi identitas Muslim Indonesia ini adalah identitas Muslim Ahlussunnah wal Jamaah di bawah NKRI yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kebetulan tadi Bapak Dandim menyebut saya di Remanas itu Taskar itu disertasinya gitu, kayak kalau program doktor disertasinya. Itu judulnya saya tentang ketuhanan yang Maha Esa. Jadi implementasi ketuhanan yang Maha Esa di Indonesia berdasarkan melalui sila pertama. Saya teringat Kiai As'ad Syamsul Arifin itu pernah mengatakan sebelum beliau wafat, Kiai As'ad ini mustasyar am PBNU sampai beliau wafat meninggal. Itu Kiai mengatakan Pancasila itu yang bikin ulama. Makanya sila pertama ini kan ketuhanan yang Maha Esa. Ini milik kita, jangan biarkan orang lain menafsirkan Pancasila. Kenapa kita memberikan begitu bebasnya orang menafsirkan Pancasila? Karena kita tidak pernah menafsirkan Pancasila berdasarkan perspektif para founding fathers-nya, para pendirinya. Ini kesalahan kita. Itulah yang ingin saya katakan, 3 hal pokok. Yang pertama adalah dari aspek keagamaan, kedua adalah aspek keilmuan, dan yang ketiga adalah aspek kebangsaan. Ini saling kait berlindang satu dengan lainnya. Kalau kita berbicara tentang NKRI dan kedaulatan NKRI, yang pertama adalah kita ulama-ulama Islam ini sekarang tidak begitu peka merespon isu-isu nasional, apalagi isu-isu internasional. Satu contoh, ada orang berbicara tentang demokrasi, kita terlalu terlambat merespon tentang demokrasi. Ada orang berbicara tentang HAM,
umat Islam melalui lisan para ulamanya terlambat menjabarkan tentang bagaimana HAM di dalam Islam itu. Orang berbicara tentang gender, tetapi kita seperti tidak mau peduli berbicara tentang gender dalam Islam. Padahal semua ini dari aspek yang saya sebutkan ada di dalam nilai-nilai Islam itu sendiri. Khatib Jumat selalu berbicara tentang surga dan neraka. Semua orang sudah tahu, tidak sholat masuk neraka. Tapi selalu diulang-ulang. Dan siklusnya hampir setiap khatib Jumat itu mereview peringatan-peringatan hari-hari besar Islam. Bulan Sya'ban bicara tentang Fadhil Sya'ban, ya mohon maaf, bukan berarti tidak penting. Tapi mengapa hampir semua majelis Ahlussunnah wal Jamaah ini selalu seperti seragam? Sya'ban bicara tentang Fadhil Sya'ban, Ramadan Fadhil Ramadan, Rajab Fadhil Rajab, Maulid Fadhil Maulid. Itu saja tanpa bisa berbicara secara nyata tentang isu-isu atau menjawab isu-isu yang terjadi secara nasional maupun internasional. Padahal Islam penuh dengan nilai-nilai itu yang harus kita gali. Misalnya tadi disebutkan oleh Pak Dandim itu, kita berbicara tentang nilai-nilai antar hubungan antar umat beragama. Konseptual di dalam Al-Quran sudah jelas mengatakan bahwa di dalam membangun toleransi antar umat beragama, nilai-nilai yang dapat kita petik di dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, bagi aku agamaku. Selesai. Bagi kamu agama kamu, laksanakan asal tidak mengganggu agama lain. Di dalam membangun toleransi atau internal umat beragama, ada nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran, yaitu yang berbunyi lana a'maluna wa lakum a'malukum. Bagi aku amal aku, bagi kamu amal kamu. Kamu jangan mengganggu aku amal aku, karena yang menilai amal aku bukan kau tapi Allah. Demikian juga aku tidak akan ceriwis untuk menilai amal kamu, karena amal kamu itu juga yang akan menilai Allah. Mari kita berlomba-lomba, fastakbirul khairat, kita berlomba-lomba untuk kebaikan. Seharusnya nilai-nilai itu yang harus kita komunikasikan di dalam berdakwah. Karena hakikatnya, saudara-saudara sekalian, adik-adik, mahasiswa, dan anak-anakku sekolah santri, hakikatnya dakwah itu membina bukan menghina. Dakwah itu mengajak bukan mengejek. Dakwah itu mengajak bukan mengejek, membina bukan menghina, merangkul bukan memukul. Itu sebetulnya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sunnahnya sering kita kutip teks-teksnya, tapi teks-teksnya itu teks-teks mati yang tidak pernah kita jabarkan dalam kehidupan sehari-hari, kita implementasikan dalam kehidupan yang nyata. Harus kita ubah paradigma ini sehingga apa? Sehingga kita tidak menjadi umat yang mandek, yang statis. Nah, kata-kata seperti Anda inilah kita harapkan. Saya yakin insya Allah tahun 2030 masa gak ada yang jadi presiden lulusan Dalman Haji? Saya yakin kalau tidak 230, insya Allah 235. Kalau 235 gak kena, 240. Mudah-mudahan kita semua panjang umur bisa menyaksikan Anda jadi presiden. Ya harus yakin itu. Kalau nggak yakin nggak jadi. Harus yakin berjuang. Berjuang apa? Dengan penuh keikhlasan mencoba untuk menjabarkan nilai-nilai yang ada dalam kitab Allah dan sunnah Nabawiyah. Ini Bapak dan saudara-saudara sekalian yang harus menjadi perhatian kita. Isu-isu misalnya demokrasi ada di dalam Islam itu. Syuro. Sekarang itu orang kalau sudah sistem demokrasi yang dicangkok atau diadopsi dari Barat sudah gagal di Indonesia, yaitu demokrasi yang liberal, kita harus mengembalikan kepada posisi dan proporsi demokrasi Indonesia yang sebenarnya, yaitu kembali kepada musyawarah. Karena musyawarah itu nilai-nilai dalam Al-Quran, karena musyawarah itu sejalan dengan nilai-nilai yang ada di dalam undang-undang dan konstitusi kita. Kenapa tidak? Yang justru tidak sinkron itu adalah nilai-nilai demokrasi yang sengaja ataupun tidak sengaja kita adopsi dari Barat, dari liberal. Sistem voting ini dan sebagainya kita telan mentah-mentah dan itu gagal. Akhirnya yang kaya bisa menjadi pemimpin sekarang itu, yang bisa membeli suara, yang manipulasi bisa menjadi pemimpin. Sehingga kita bisa memilih pemimpin-pemimpin bukan dari pemimpin-pemimpin yang berkualitas secara intelektual, yang berkualitas secara spiritual, tapi yang berkualitas secara finansial. Yang kita pilih sekarang ini, siapa yang banyak duitnya itu jadi pemimpin.
Apakah itu pemimpin daerah, pemimpin regional, pemimpin provinsi, sampai kepada pemimpin nasional, kita tidak bisa mengarah kepada itu, saudara-saudara sekalian. Jadi nilai-nilai inilah yang harus kita gali, nilai-nilai dari Al-Quran tentang gender. Tentang gender kita jangan berhenti. Di dalam khutbah-khutbah Jumat, majelis-majelis taklim harus kita angkat bahwa tidak ada agama yang menempatkan posisi perempuan seperti Islam. Coba bayangkan, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Kurang apa? Agama mana yang bisa menempatkan perempuan seperti itu? Nabi sendiri telah bersabda, ma akraman nisa'a illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Agama mana yang bisa memberikan penghargaan yang begitu tinggi kepada wanita? Masih kurangkah kemudian isu gender berseliweran di depan kita tidak pernah merespon bahwa Islam menempatkan perempuan pada tempatnya justru di dalam beberapa hal di atas kaum pria. Ini harus kita jelaskan. Di dalam Al-Quran itu tidak ada surat Ar-Rijal yang ada di surat An-Nisa. Ini merupakan penghargaan, ini harus dipahami bahwa Islam itu menempatkan bisa perempuan itu di atas segala-galanya. Mengapa gender kemudian menjadi fitnah seperti bola liar? Kita tidak bisa menjawab apa, padahal nilai-nilai itu ada di dalam agama kita. Kemudian demikian juga toleransi tasamuh. Tidak ada agama toleransi seperti Islam. Seandainya umat Islam itu tidak toleran, ya, itu habis orang-orang Kristen yang ada di Libanon. Habis itu orang-orang Kopti Kristen Tuan Pondok yang ada di Mesir. Habis itu orang-orang Kristen yang ada di negara Arab. Negara Arab sebagai negeri di mana mayoritas Muslim di sana, ada gereja-gereja orang-orang Kristen di sana terpelihara dengan baik dan tidak ada konflik. Ini menunjukkan bahwa dari kasus sejarah seperti itu menunjukkan bahwa umat Islam itu toleran. Itu contoh di Timur Tengah, contoh di Indonesia lebih hebat lagi. Contoh di Indonesia itu, kenapa bisa jadi bupati orang Kristen, bisa jadi gubernur? Di Kalimantan Tengah mayoritas Muslim, gubernurnya orang non-Muslim. Di Kalimantan Barat mayoritas penduduknya adalah Muslim, gubernurnya non-Muslim. Last but not least di Jakarta mayoritas Betawi Muslim, gubernurnya non-Muslim, Ahok. Apa kurang toleransi kita? Umat Islam itu agama yang toleran. Karena apa? Tidak mengambil hari libur itu, walaupun Islam itu mayoritas, tidak mengambil hari libur itu Jumat, tapi hari Ahad, hari Minggu, sehingga orang-orang Kristen bisa ke gereja. Orang-orang Muslim karena Jumat ya, tidak ada itu sholat Jumat bisa diganti dengan Ahad, bikin majelis taklim Ahad. Mumpung hari libur ya. Ini bentuk bahwa Indonesia ini adalah contoh negara di mana toleransi berjalan dengan baik. Tapi masih ada aja orang yang nyerocos mengatakan Indonesia toleransinya kurang baik. Saya ambil contoh di Bondowoso, tempat di mana saya dibesarkan di sana. Ada seorang pedagang tembakau keturunan Madura memberikan setumpah tanahnya untuk dibangun gereja. Sampai sekarang ada namanya Gereja Kristen Indonesia. Itu di dekat tidak jauh dari kantor Nahdlatul Ulama di Bondowoso. Mana ada orang agama lain bisa memberikan tanahnya untuk bangunan gitu? Karena toleransinya. Tapi bukan berarti toleransi itu kepala kita berikan untuk disembelih, tidak. Yang namanya toleransi itu tidak bisa bertepuk sebelah tangan, harus ada kesepahaman. Baru kerukunan akan terjadi. Nah, kesepahaman itu yang harus dibangun. Bahwa jangan sampai minoritas itu menjadi tiran dengan kita. Nah, kita bersyukur punya Dandim yang santri. Tadi disebutkan oleh Ustaz Mofi ini orang santri yang peduli dengan pesantren apa. Insya Allah bisa mengimbangi ini. Karena Bangil, Pasuruan dan sekitarnya ini termasuk rawan. Sedikit saja di sudah bisa. Nah, pemahaman itu harus dibangun lebih dahulu. Nah, ini yang saya maksudkan dari aspek keagamaan. Kita sangat prihatin karena masih ada problem kita di dalam membangun pemahaman keagamaan yang sempit sehingga lahirnya ISIS dan lain sebagainya, kelompok-kelompok Islam dan sebagainya itu juga karena pemahaman yang ingin membawa Islam ini ke lorong buntu.
dengan mengatakan ini ada hadisnya, ini ada ayatnya. Benar, hadisnya benar, ayatnya benar, tetapi pemahaman kamu yang tidak benar. Karena pemahaman tidak benar maka melahirkan paham yang tidak benar pula. Selalu mengatakan ini ada ayatnya, ada ayatnya. Ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi itu kalau kita ibaratkan obat di apotek, semuanya obat yang bermanfaat bagi para pasien. Tapi masalahnya kemudian, apakah orang yang sakit batuk bisa diambilkan obat dari apotek untuk obat penyakit kulit? Malah nggak sembuh, bisa-bisa dia mati keracunan. Jadi artinya apa? Demikian juga ayat Al-Quran itu untuk siapa? Karena itu kalau belajar Al-Quran, belajar pula ulumul Quran, belajar hadis, seharusnya belajar ulumul hadis. Al-Quran itu ada latar belakang historisnya yang disebut sebagai asbabun nuzul. Di dalam Al-Quran itu ada kategori khitab, arah yang dituju dari tiap-tiap ayat yang ada. Ada ayat yang berbunyi ya ayyuhallazina amanu. Ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Ada kadang-kadang khitabnya itu ya ayyuhal kafirun. Ini ditujukan orang kafir. Nah, celakanya sekarang kelompok-kelompok ekstrem, ayat-ayat untuk orang kafir itu ditujukan kepada sesama muslim. Gila kan? Dan sekarang itu ayat-ayat tentang tauhid. Orang yang tidak sepaham tauhid. Ini seperti sejarah berulang ketika Khawarij mengatakan Ali itu tauhid dan halal darahnya seperti dibunuh. Padahal orang-orang yang membunuh Ali itu digambarkan oleh sejarah orang yang tiap hari sholat di masjid 5 waktu. Orang yang hafal Quran, orang yang ngerti agama, tapi hatinya sangat biadab dan jahat, sehingga menganggap apa yang dia yakini itu benar dan orang lain tidak benar. Ini penyakit. Ini harus kita jelaskan kepada masyarakat. Ini bukan Islam. Jangan melihat Islam itu dari tindakan. Kalau ingin melihat Islam itu lihat ajaran. Ini harus kita akhirnya terjadi seperti itu. Yaitu kesalahpahaman imigrasi kemarin itu harus kita koreksi itu. Orang yang namanya Muhammad dan Ali itu disisihkan untuk diperiksa. Ini kurang ajar. Nggak boleh itu oknum-oknum. Saya nggak yakin pemerintah bisa memberikan kebijakan seperti itu. Dan namanya Muhammad Ali harus dikatakan. Ini harus dibedakan. Islam ajaran seperti apa? Islam dalam tindakan harus dikategorikan ke persoalan yang lain, sehingga tidak menimbulkan fitnah baru di tengah bangsa dan negara ini. Ini dari aspek yang kedua dari aspek keilmuan. Ini juga sangat penting. Dari aspek keilmuan, persoalan kita, problem kita sekarang adalah masalah metodologi, masalah qawaid. Saya tidak meragukan anak-anak santri yang hafalannya kuat. Ada yang hafal Quran, walaupun yang tidak hafal 30 juz, ada yang juz amma, ada yang 2 juz, 3 juz, bagus. Ada yang hafal mahfudot, ada yang hafal arba'in, nawawiyah, bagus. Tapi persoalannya kemudian, apakah qawaidnya bisa dipahami? Apakah qawaidnya bisa dikuasai? Qawaid itu artinya metodologi. Kelemahan kita adalah pada metodologi. Kalau kita sekarang ini mendapatkan warisan buku-buku dari para ulama-ulama yang terdahulu, itu karena metodologinya, sehingga transmisi keilmuan itu bisa berkesinambungan sampai zaman kita sekarang. Tapi apa karya kita yang akan kita tinggalkan atau kita wariskan untuk generasi yang akan datang ke depan? Kalau kita tidak menguasai ilmu itu, berapa banyak kita lihat orang itu menguasai ilmu, tapi dia tidak mampu mentransfer ilmunya kepada orang lain karena kesulitan di dalam qawaid, kesulitan di dalam metodologi. Ulama-ulama mengatakan at-tariqatu ahammu min al-maddah, at-tariqah al-manhaj, al-qawaid. At-tariqah, metodologi itu lebih penting daripada ilmu. Tidak ada penting seperti ilmu, tapi yang lebih penting daripada ilmu adalah qawaid ini. Imam Ghazali seandainya hidup di zaman sekarang, mungkin mungkin ilmunya itu rata-rata dengan ulama-ulama yang datang berikutnya, ilmunya jauh melampaui sekarang. Tapi kelebihan yang dimiliki oleh Imam Ghazali tidak dimiliki oleh generasi setelahnya, yaitu Imam Ghazali memiliki kelebihan karena dia menguasai metodologi. Imam Ghazali menguasai tariqah sehingga karya-karyanya sampai ke tangan kita sekarang. Ada satu karya monumental Imam Ghazali yaitu Ihya Ulumuddin yang entah sudah diterjemahkan, ada yang mengatakan sudah diterjemahkan 50 sampai 60 bahasa.
sampai termasuk ke dalam bahasa daerah, bahasa Madura dan bahasa Jawa. Tidak ada karya yang semonumental beliau itu yang sampai diterjemahkan dan dicetak berulang-ulang. Bukan karena apa? Karena Imam Ghazali menguasai metodologinya. Beliau pernah punya sejumlah santri. Tiba-tiba beliau tidak mengajar, ditinggalkan santrinya, asisten ustadz disuruh mengajar. Beliau menulis buku. Kemudian salah seorang bertanya, kenapa Imam Ghazali berlama-lama tidak mengajar? Ya, saya siapkan buku ajar yang nanti buku saya ini akan dibaca oleh para santri jauh lebih besar jumlahnya dari yang ini. Dan benar akhirnya Ihya Ulumuddin lahir, menghidupkan ilmu agama. Imam Ghazali Imam Ghazali Yahya At-Tallam. Imam Ghazali hidup sampai sekarang karena karyanya dihidupkan oleh orang-orang yang menikmati ilmu dari kitab-kitab beliau, termasuk kitab Ihya Ulumuddin. Mengapa? Karena Imam Ghazali menguasai itu. Ini problem kita, problem keilmuan. Para ahli filosof mengatakan bahwa lahirnya ilmu karena masalah. Ada problem, ada masalah, maka ada ilmu. Oleh karena itu kita harus membiasakan diri jangan takut dengan masalah. Ada ISIS kita menjadi inferior, menjadi ketakutan. Ada Syiah kita menjadi ketakutan sehingga kita tidak berani berbuat. Justru adanya fenomena-fenomena ancaman seperti itu harus membuat greget dan semangat kita itu bangkit untuk bagaimana menyetop ini, bagaimana menghadang ini, bagaimana kita mencoba menyadarkan masyarakat yang belum terpengaruh dengan al-mafahim al-jamah tersebut. Itu harus kita, ini ilmu. Jadi ada masalah, ada ilmu. Kita jangan takut masalah. Nanti di akhirat tidak ada masalah. Kalau ada orang takut masalah, tidak pantas dia hidup, lebih baik mati saja, karena kematian akan memutus masalahnya dia. Jadi sebagai siswa, sebagai santri, sebagai mahasiswa, jangan takut masalah. Karena masalah itu adalah warna-warni dalam kehidupan kita. Yang penting setiap ada masalah harus kita berikan solusinya. Solusi itulah adalah ilmu pengetahuan. Solusi itulah adalah pengembangan pengetahuan itu sendiri. Jadi ini bapak-bapak dan saudara-saudara, adik-adik, mahasiswa dan anak-anak santri yang berbahagia pada malam ini harus kita perhatikan. Jangan hanya menyerap ilmu itu saja kemudian menebas-nebaskan dari metodologinya. Metodologi itu adalah bahasa pesantren itu kawaidnya harus dihafalkan, harus dikuasai, kemudian harus dicoba, diterapkan, dicoba dan diterapkan. Sehingga disitulah nanti Anda akan merasakan bahwa ilmu itu berkembang dengan pisau Anda sendiri, pisau analisis Anda sendiri, yaitu kawaid yang Anda kuasai. Kemudian yang ketiga adalah problem yang ketiga adalah problem kebangsaan. Ini juga masalah, saudara-saudara sekalian ya. Masalah kita. Jadi kita tidak, Muslim di Indonesia ini seperti tidak memiliki identitasnya sendiri. Coba lihat negara-negara lain memiliki identitasnya sendiri. Muslim Indonesia harus memiliki ciri khasnya. Identitas maksudnya ciri khasnya. Saya sangat prihatin di kompleks di mana saya hidup di Bandung. Di Bandung itu di kompleks 17 Agustus yang lalu yang masang bendera merah putih cuma saya dan beberapa orang lain. Yang lain itu mana? Yang lain itu merasa sebagai orang Indonesia apa tidak? Coba lihat, saya 2 tahun yang lalu ke Maroko. Tiap toko itu ada bendera merah, dasar merah, bulan bintang kuning. Itu benderanya Maroko, kerajaan Maroko. Toko pasar, toko onderdil, toko makanan, toko pakaian, semua pasang bendera. Artinya ada semangat rasa kebangsaan sebagai orang Maroko. Tapi ini setahun sekali 17 Agustus tidak ada yang pasang bendera. Lalu kalau bendera apa yang mau kita pasang? Ini salah satu ciri sekali. Kemudian demikian juga kalau kita lihat lagu-lagu kebangsaan. Sebetulnya apalagi sekarang tuh orang-orang yang sudah bibit-bibitnya ISIS mengatakan jangan lagu-lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan itu syirik, bendera itu syirik, dan apalagi macam-macam, Pancasila itu syirik dan sebagainya. Ini
menyesatkan. Dia tidak mengerti sejarah bahwa yang melahirkan bangsa ini sebetulnya dari panitia kemerdekaan dari 9 itu 8 muslim, dan dari 8 itu adalah ulama, cendekiawan dan ulama. Ini yang kurang dipelajari di sejarah ini. Coba lihat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Tidak ada konstitusi di dunia ini termasuk di Timur Tengah yang di dalam konstitusinya itu ada kalimat pembukaan undang-undang berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Berkat rahmat Allah. Coba cari konstitusi di seluruh dunia termasuk di Saudi. Tidak ada seperti itu. Artinya ulama-ulama itu sengaja memasukkan kata-kata dan kalimat keramat ini sebagai pengikat. Seperti dalam Pancasila. Di dalam Pancasila itu, mengapa Pancasila itu 5? Ya ini mungkin tidak dijelaskan di dalam tafsir undang-undang. Tapi bukan kebetulan, karena rukun Islam itu 5, maka DPD 5, nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurangi. Mengapa sila pertama itu ketuhanan Yang Maha Esa? Ini hablum minallah harus diletakkan di atas, bukan di bawahnya. Jadi kalimat sila pertama itu hablum minallah. Coba perhatikan sila kedua sampai sila kelima. Itu semua hablum minannas. Mulai dari apa? Coba dari mulai apa? Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian apa lagi yang kedua? Apa? Ada yang apa ada? Hah? Apa? Jangan yang adil dan beradab. Terakhir apa? Keadilan sosial. Itu semua hablum minannas. Jadi begitu indahnya para founding fathers pendiri bangsa ini, sehingga antara hablum minallah dengan hablum minannas sudah tercakup di dalam iman. Mengapa kemerdekaan ini ditunda-tunda sampai menunggu tanggal 17? Karena tanggal 17 Agustus itu persis tanggal 17 Ramadan turunnya Al-Quran. Kemarin beberapa tahun yang lalu terulang itu. Rupanya setiap 60 tahun itu terulang. Bahwa 17 Ramadan itu persis 17 Miladiah. Itu sengaja pada saat diproklamasikannya kemerdekaan ini dipilih 17 Agustus karena 17 Agustus itu persis 17 Ramadan. Kita ini memproklamasikan kemerdekaan itu Ramadan, persis turunnya Al-Quran. Bukan tanpa sengaja, sengaja. Artinya apa? Ada roh keagamaan di dalamnya. Walaupun kulitnya tidak disebut sebagai negara Islam, dari Bapak itu menyebutnya tidak disebut negara Islam, tapi sebetulnya Indonesia itu sudah negara berbau syariah dengan sendirinya. Tapi dengan kemasan yang cantik. Coba lihat sekarang itu ada bank-bank syariah, pegadaian syariah, salon syariah, hotel syariah, pembiayaan syariah, reksadana syariah, suku syariah, semua syariah. Jadi ekonomi syariah, bisnis syariah, semua serba syariah sekali. Apa yang tidak syariah? Kemudian sertifikasi halal dan haram juga jelas. Jadi bukan labelnya yang penting, tapi implementasinya bagaimana. Ya anak-anak yang bodoh-bodoh itu kan cuma labelnya syariah. Pernah kita tanya, jangan di syariah itu apa? Apa sih madrasah syariah itu apa? Tidak paham. Gila enggak? Bicara santer tentang syariah, ditanya apa itu madrasah syariah? Apa itu konsepnya asyatibi? Tidak ngerti. Bagaimana dia bisa bicara syariah begitu lantangnya, tapi dia sendiri tidak bicara. Justru syariah itu tidak boleh diteriakkan, tidak boleh dituntut, tapi harus berjalan di tiap individu-individu sebagaimana Nabi ketika membangun masyarakat Madani di Madinah itu membangun karakter individualnya, watak individualnya dibangun, maka menjadi negara Madinah. Dan Nabi tidak pernah mengatakan negara Madinah itu Republik Islam Madinah, tapi dikatakan negara Madani. Ya, ini harus menjadi contoh bahwa Islam itu lebih mementingkan, tidak mementingkan label, tidak mementingkan logo, tidak mementingkan seperti ISIS sekarang mementingkan logo, benderanya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi orang tidak bersalah dibunuh, orang pilot Jordan yang jatuh di pantung, kemudian ada orang Islam yang ketangkap ditembak kalau nggak ikut kelompoknya, pembunuhan, kekerasan. Majelis Ulama sudah jelas sikapnya bahwa terorisme atau apapun namanya kekerasan sama sekali tidak dapat dibenarkan, karena kekerasan tidak akan melahirkan sesuatu kecuali kekerasan yang lain. Oleh karena itu Majelis Ulama punya sikap jihad
Jihad itu membangun, sedangkan terorisme itu merusak. Ini faktanya betul-betul. Kalau merusak, membunuh orang bukan jihad itu, tapi jihad itu membangun. Dan jihad kita sekarang adalah memerangi kebodohan dan kemiskinan. Ini jihad. Memang di Indonesia pernah dikeluarkan oleh para kiai dan para ulama resolusi jihad, yaitu ketika sudah menonton kolonialisme itu tidak bisa terusir dari Indonesia selama 350 tahun, 3,5 abad bercokol, sudah tidak bisa lagi diusir. Baru kemudian ulama berkumpul, ini saatnya jihad sudah mati atau merdeka. Tapi begitu merdeka dicabut resolusi jihad, sudah selesai dengan sendiri. Tinggal bagaimana kita mengisi kemerdekaan. Kita ini bangsa Indonesia ini bangsa yang besar. Saya tidak bisa membayangkan kalau seandainya mudah-mudahan tidak, naudzubillah min dzalik. Kalau Indonesia ini terpecah belah, Islam juga jadi kecil. Indonesia tidak bisa menjadi contoh negara mayoritas Muslim. Sudah tidak ada lagi label itu. Kalau Indonesia ini terpecah belah, jangan tanya itu Irian Jaya, Manado, Bali dan lain sebagainya. Di entaran Jawa yang sama-sama masyarakat Muslim juga terpecah belah. Jangankan Jawa Timur, Madura juga ingin merdeka, pasti akan menyebut dirinya Republik Madura Merdeka. Pasti itu ya. Pertama, pulaunya berbeda, bahasanya berbeda, adatnya berbeda. Kenapa tidak untuk merdeka? Akan terpecah belah dan menjadi kecil dari Islam di Indonesia. Dan yang lebih siapa? Kita sendiri. Indonesia ini besar, saudara-saudara sekalian. Anda kalau naik pesawat dari Banda Aceh menuju ke Jayapura, itu tidak cukup 6-7 jam, bisa-bisa 8 jam. Itu pun kalau tidak transit ya. Padahal saya pernah keliling Eropa ya, dari Belgia ke Perancis itu, dua negara yang berbeda bahasa, berbeda konstitusi, berbeda etniknya. 1 jam itu sudah negara lain. Ini di Indonesia 8 jam masih Indonesia. Dari Jakarta ke Surabaya, dari Bandung misalnya, tadi saya dari Bandung ke Surabaya, sekitar 1 jam 10 menit. Masih Indonesia, masih Jawa. Ini kalau di Eropa sudah negara lain ini, bahasanya lain, adatnya lain, semuanya lain. Apa nggak besar Indonesia ini? Indonesia ini nomor 4 penduduknya terbesar di dunia. Pertama Cina 1,2 miliar. Kedua India hampir 1 miliar 900 sekian. Ketiga Amerika hampir 300. Keempatnya Indonesia. Indonesia ini negara besar nomor 4 penduduknya. Makanya jadi negara Muslim terbesar. Garis pantainya paling panjang di dunia. Karena kita memiliki daerah kepulauan, kita memiliki ribuan pulau, kita memiliki laut yang luas. Makanya sekarang pemerintahan baru sekarang itu lebih mementingkan masalah kemaritiman daripada lain-lainnya. Ini prioritas karena ini akan mendatangkan devisa dan yang diharapkan akan memakmurkan rakyat, terutama para nelayan dan yang ada di sekitarnya. Karena Indonesia ini negara maritim memang, negara yang kaya. Apa yang tidak ada di Indonesia, saudara-saudara sekalian? Emas, mulai emas kuning, emas putih, emas hitam ada semua. Emas coklat, emas apa yang tidak ada di Indonesia? Terutama di Papua. Yang tidak ada itu emas Fauzi di sana. Jadi Indonesia ini negara besar, negara yang luar biasa, yang harus kita pegang sebagai negara. Kita punya etikum di dalam agama, hubbul watani minal iman. Katakanlah ini hadis dhaif. Hadis dhaif bisa dijadikan landasan kita untuk memupuk rasa kepribadian dari bangsa dan bernegara. Hubbul watani minal iman. Karena kita hidup, kita lahir, kita hidup dan kita besar, kita mati, kita mengembangkan beranak pinak di sini. Negara mana lagi yang kita pinjaki kalau bukan Indonesia? Kalau kita sudah mengakui, sudah merasa bahwa kita hidup di sini, apa identitas kita? Ini harus kita tentukan. Saya sedih, saya di DPR itu, bukan DPR sekarang, DPR yang lalu, saya sering keluar masuk di sana. Saya sedih melihat ada orang-orang kulit putih yang mobilnya itu CD, prof diplomatik.
ada yang dari Amerika, dari mana, dari negara Eropa. Ngapain dia di DPR? Itu kan dapur kita. Kalau nggak ada maunya, ya tujuannya untuk merusak konstitusi Indonesia, untuk mengamandemen undang-undang, untuk nanti ujung-ujungnya mengamandemen Pancasila, yang menginginkan Indonesia hancur. Karena kalau Indonesia hancur, pasti umat Islam itu hancur. Simbol-simbol Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim sudah tidak ada lagi masalah. Seperti itu, kira-kira tujuannya membalas. Jadi karena itu masalah ISIS apa? Ini adalah pekerjaan orang-orang yang bodoh yang bisa dimanfaatkan. Saya curiga ISIS ini juga ada rekayasa daripada negara-negara besar yang ingin menghancurkan Islam, yang mereka tidak ridho Arab itu menjadi blok penyimbang dari global. Karena memiliki minyak yang kuat bisa menekan mereka. Ini siapa tahu, karena Hillary Clinton pada tanggal pada bulan Agustus tahun lalu dia mengatakan bahwa ISIS di belakangnya ada Amerika. Hanya anak-anak yang bodoh yang mau ini anak-anak yang ditangkap semuanya, anak-anak yang bodoh yang tidak mengerti ajaran Islam yang benar. Karena itu saya tidak yakin mereka pernah pondok. Kalau ada anak pondok terlibat ISIS, itu kecelakaan menurut saya. Tidak mungkin lah, bagaimana anak yang sudah belajar agama, belajar ulum diniyah di sini bisa begitu mudahnya masuk ISIS, membunuh orang halal dengan tanpa hak, merampas halal ini atas nama Islam, itu sama sekali tidak dibenarkan. Dan yang kedua, ancaman sebetulnya yang laten selain ISIS adalah sekarang ini adalah Syiah Rafidhah. Dan ini harus kita waspadai. Sesungguhnya ancamannya itu bukan hanya akidah, tapi juga negara. Di balik papan itu ada difasilitasi oleh UNHCR yang mengurusi masalah pengungsi. Itu saya nggak yakin itu pengungsi biasa. Tapi mereka itu berambut cepat, besar-besar, tiap hari itu latihan bela diri. Ngapain dia masuk situ? Ini pemerintah harus bertindak tegas. Sekarang sudah ada di Makassar, di Riau juga ada. Ngapain? Ada yang terdampar di pantai selatan, mau ke Australia lewat Pulau Christmas, dia terdampar. Ada yang terlibat narkoba, membawa narkoba dari negaranya. Ini harus kita curigai, ini apa-apaan ini? Jadi bukan ancamannya menurut saya bukan sekedar ancaman akidah secara pribadi, tapi juga ancamannya negara, karena ada imamah. Imamah itu mutlak, absolut harus ditegakkan. Apalagi Khomeini setiap masa hidupnya, setiap menantung revolusi selalu mengatakan sanusabbiru thawra ila al-gharib, sanusabbiru thawra ila syarqil awsat. Akan kami ekspor revolusi itu ke negara-negara Islam lainnya. Akhirnya apa? Terjadi peledakan Borobudur, terjadi peledakan dua gereja di mana beberapa waktu yang lalu. Kemudian bom yang dibawa ke Bali sebelum ada Amrozi, bom ke Bali dengan bis Bomudi. Ini juga tidak terlepas dari semangat dan motivasi dari Iran yang diberikan kepada anak-anak kita yang belajar di sana, dari kita yang belajar di sana, dimotivasi untuk melakukan gerakan-gerakan seperti. Yang karena terungkap oleh Pop Kamdip pada masa Pak Harto itu kan pendekatan stabilitas nasional itu sangat kondusif keamanan pada masa Orde Baru. Tidak seperti pasca reformasi yang keteteran kita, karena di sana tidak memberikan kesempatan ada gerakan-gerakan yang kira-kira akan merusak keutuhan NKRI langsung dilibas. Ada Kopkamtib, ada di daerah pada Laksus dan lain sebagainya, sehingga nah ini kita kebobolan. Akhirnya orang bertanya-tanya, zaman Pak Harto itu masih enak ya, umat Islam mayoritas dan saudara jamaah terlindungi. Sekarang sudah tidak lagi Sekarang tidak lagi. Sekarang kalau jangankan tentara ya, polisi kalau mengusut sesuatu langsung tudingannya adalah melanggar HAM. Nah, kita ini ustadz-ustadznya harus bicara di mimbar-mimbar masjid. Kalau ada orang mengatakan lantang HAM, jangan bicara HAM. Katakan aja namanya hamburger. Ada HAM itu ada KAM, ada hak asasi manusia, ada kewajiban asasi manusia. Minoritas tidak boleh jadi ditiran. Kemudian membuat isu ini melanggar HAM. Nah, polisi itu polisi itu adalah pelanggar HAM memang. Kalau nggak pelanggar HAM, bagaimana dia bisa menangkap begal? Menangkap begal dipukuli melanggar HAM. Yang dia begal, masa nggak dipukuli kalau melawan? Ada begal motor melawan mau nembak polisi, ditembak. Polisi menembak dengan kakinya atau mati, melanggar HAM.
Jadi petugas keamanan itu melanggar HAM, tapi hukum di atas HAM itu. Karena hukum membolehkan polisi, tentara untuk melakukan itu dan ini negara hukum. Dan HAM itu tidak berdiri sendiri. HAM ada HAM, ada KAM, ada kewajiban asasi manusia. Itu harus kita persoalkan. Ada lagi segelintir yang ahli di dalam masalah hukum dan hak asasi manusia mengatakan, jangan orang bicara HAM sebelum masalah KAM yang dibicarakan dulu. Apabila KAM-nya sudah jalan KAM-nya baru HAM. Kita dibingungkan HAM, sedikit-sedikit kasus sampang HAM, tanpa melihat akar permasalahannya. Apa akar permasalahannya itu? Ada yang mendahului. Orang Madura itu orang yang baik sebetulnya menurut saya. Ini ada orang Madura ada? Banyak ya orang Madura. Tapi orang Madura itu juga bisa marah, karena itu Madura itu singkatan dari madu dan darah. Kalau orang itu datang dengan baik-baik, menjaga kerukunan, pasti dapat madu. Tapi kalau menyiarkan ajaran menyimpang yang melukai kehidupan beragama di sana, pasti ada perlawanan. Nah, perlawanan itu bisa menimbulkan darah. Itulah yang disebutkan Madura, madu dan darah. Jadi, saudara-saudara sekalian, marilah dari aspek terakhir yang saya sampaikan ini adalah dari aspek kebangsaan. Sekarang kalau saya tanya terus terang kepada saudara-saudara sekalian, mana lebih banyak sekarang itu dikibarkan, bendera merah putih atau bendera partai? Jawab jujur. Artinya apa? Nilai kebangsaan kita itu sudah merosot, mengalami degradasi. Kalau mau melihat rasa kebangsaan dan nasionalisme masyarakat dan bangsa Indonesia itu seperti apa, dari benderanya saja. Tadi saya bilang di kompleks saya yang pasang bendera merah putih itu hanya beberapa gelintir orang saja dalam kompleks. Semua itu orang Indonesia, tapi nggak mau pasang bendera merah. Rasa kebangsaan tidak ada. Dianggap pasang bendera itu bukan kebanggaan kata kebangsaan. Dianggap bawa waktu aja beli masih berapa? Nggak usah lah. Karena rasa kebangsaan tidak ada. Sama dengan lagu-lagu Indonesia Raya. Itu lagu Indonesia Raya kan nomor satu. Saya mau tanya kepada saudara-saudara sekalian untuk pertanyaan kedua. Mana lebih banyak sekarang itu didengung-dengungkan? Lagu Indonesia Raya atau lagu dangdut? Padahal lagu Indonesia Raya itu coba lihat, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi pengajian-pengajian seperti ini sesuai dengan pesan lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Jangan terbalik, kalau dibangun badannya nanti gemuk seperti ketua apa yang ketangkap itu korupsi itu, ketua MK AM namanya, sudah saya singkat namanya AM. Itu badannya besar karena apa? Salah mengartikan lagu Indonesia Raya. Bangunlah badannya, jiwanya nggak dibangun, masuk penjara. Jadi ini saudara-saudara sekalian, ini kemuskilan yang kita hadapi sendiri. Juga kalau saya tanya, ini pertanyaan terakhir, pertanyaan ketiga, lebih banyak mana sekarang ini yang dipasang di dalam ruangan-ruangan kelas, di dalam ruangan-ruangan perkantoran, ya. Itu pahlawan-pahlawan dan ulama kita ataukah pahlawan-pahlawan kesiangan? Di pinggir-pinggir jalan itu selalu lihat kalau sudah pemilu kada. Saya nggak setuju kata-kata pemilu kada, mestinya diganti aja pemilu kadal. Kan dia kan, dal itu kan pemilihan umum kepala daerah ya, pemilu kadal. Jadi foto-foto yang dipasang itu bukan foto-foto ulama, bukan foto-foto Diponegoro, bukan foto-foto proklamator, bukan foto-foto Cut Nyadim, Ibu Kartini dan lain sebagainya. Tapi yang dipasang itu orang-orang yang pahlawan kesiangan. Setelah dilihat saya lihat, oh ini orang yang dulu kan memang kaya jual beli besi tua ini kan. Kok tahu mau mencalonkan jadi kepala daerah. Jadi orang jual besi tua bisa jadi pahlawan kalau punya duit sekarang itu, kalau dia berhasil menjadi kepala daerah.
Nah inilah Anda sebagai generasi penerus yang akan datang itu harus kritis. Bagaimana Anda sebagai orang yang terpelajar, yang terdidik, terutama di dalam agama dan pengetahuan umum, harus bisa mengubah Indonesia ini menjadi Indonesia yang adil makmur, sehingga Indonesia menjadi negara yang hebat di dunia ini dan bisa menjadi contoh bagi bangsa-bangsa lainnya. Tadi saya katakan saudara-saudara sekalian bahwa Indonesia ini negara yang luar biasa. Sebentar lagi kita jadi tuan rumah di Bandung untuk peringatan konferensi Asia Afrika. Nah, di sini kita akan mempertontonkan kehebatan-kehebatan Indonesia. Bahwa Indonesia ini negara yang luar biasa, yang hebat di mata dunia. Jangan sampai terjadi seperti di Timur Tengah. Di Timur Tengah ini diacak-acak, yang bertepuk tangan itu negara-negara besar. Seperti Amerika, dengan perusahaan Anda di sini, di Libya dan lain sebagainya. Setelah menjatuhkan Irak, kemudian memberikan kepada Syiah hadiah itu, sehingga perang Sunni Syiah dan habis-habisnya di Irak. Demikian juga Amerika yang katanya polisi dunia membiarkan bercokolnya negara dalam negara di Libanon. Sampai hari ini sudah berapa tahun Libanon tidak berhasil memilih presidennya. Kenapa? Hezbollah sudah bukan hanya sebagai milisi, tapi juga sebagai negara di dalam negara di Libanon. Di Libya juga demikian dengan ISIS-nya. Di Mesir masih belum selesai antara Ikhwanul Muslimin dengan Sisi, yang presiden yang baru yang mengkudeta presiden terdahulu. Di Yaman sekarang ini minoritas Syiah sudah berkuasa, berhasil menggulingkan presiden Abdurrahman Mansur, Hadi Mansur, sehingga lari terbelit-belit ke Aden membentuk pemerintahan dari jauh dari sana. Ibu kota dikuasai oleh suku Syiah Houthi yang didukung oleh Iran dan dipersenjatai oleh Hezbollah. Belum lagi di pinggiran Pakistan, di Afghanistan, di pinggiran antara Afghanistan dan Iran. Di sana ikut bermain untuk mencaplok dan melakukan hegemoni dan negara-negara Islam lainnya. Dan ini hari-hari ke depan ini adalah hari-hari yang sangat memilukan. Dan kita mulai dari Indonesia jangan sampai terpecah karena ISIS, jangan sampai terpecah gara-gara Syiah dan sebagainya. Satu kekuatan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kuat, insya Allah mereka tidak akan bisa menari-nari di atas kekuatan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.